Pertanyaan berikutnya datang dari Mas Azam asal Riau yang menanyakan kenapa terdakwa korupsi tidak langsung dipenjara, dan kalaupun dipenjara waktunya sangat singkat terkait koruptor. Ya, ini berarti persoalan hukum, bukan persoalan politik, ya kan? Di ketegasan peraturan itu tentu saja harus dilaksanakan. Ya, kalau seseorang itu ada tertuduh, ya kan tertuduh melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dalam hal ini korupsi, itu tentu saja harus diperiksa, ya, sampai ketemu bukti-bukti, ya, apakah dia itu bisa ditingkatkan statusnya menjadi terdakwa, gitu kan. Nah, lalu kalau sudah terdakwa dengan bukti yang cukup, diperiksa lagi sampai ya terhukum, terpidana. Nah, kalau terpidana, ya hukumannya apa, berapa tahun misalnya. Pertanyaannya ini, kenapa singkat ya, biasanya? Kenapa singkat? Nah, memang ya ada yang namanya mafia, itu gangguan terhadap hukum itu, terhadap peraturan itu ada disebut fenomena mafia. Jadi orang yang mengambil kepentingan lah, umumnya ya kepentingan jabatan atau kepentingan keuangan, ya kan, dengan memanfaatkan kasus-kasus. Nah, jadi bisa saja yang terlibat mafia ini ya bisa pengacara, bisa saja jaksa, bisa saja banyak hakim, berarti mafianya. Gitu kan. Bisa saja hakim. Ya bisa semuanya. Sehingga yang mestinya ini karena berat misalnya ya, menurut masyarakat, menurut rakyat ini berat ini, tapi ternyata ya pendek hukumannya, berarti kan ada masalah. Masalah itu. Ya, masalah itu mafia itu, ya kan. Nah, jadi bagaimana ke depan, ya tentu saja harus dikembalikan wibawa hukum itu. Wibawa hukum itu supaya ya masyarakat pun percaya. Ya. Sebab disebutkan dalam konstitusi bahwa Indonesia ini negara hukum. Negara hukum. Disebutkan begitu. Bukan negara kekuasaan. Negara hukum, bukan negara kekuasaan. Siapapun harus tunduk pada hukum. Nah, itu konsepnya begitu. Tapi ada orang yang memanfaatkan ya hukum ini supaya bisa dikurangi, bisa diringankan, nah bahkan bisa lepas. Itulah yang disebut fenomena mafia. Tuh, kan? Oknumnya bisa saja dari kejaksaan, orang kejaksaan, ya kan, bisa saja dari kepolisian, bisa saja dari pengacara, bisa saja dari hakim, bisa dari semua, ya kan. Nah, inilah tentu harus kembali kepada ya orang yang punya kewenangan tertinggi, dalam hal ini kepala negara. Nah, jadi kepala negara lah yang harus bisa mendisiplin hakim, ya kan, mendisiplin jaksa, ya itu kan. Nah, jadi Raisud Daulah, kepala negara, inilah penting. Termasuk ya masalah ya, di KPK juga ada masalah. Nah, ya memperbaiki, ya mengoreksi kekurangan-kekurangan, bisa ya diganti, bisa saja disiplin. Tentu saja dengan sistem yang berlaku, yaitu bersama-sama dengan DPR, kan begitu, ya kan. Lagi-lagi ya DPR juga harus yang benar, ya kan. SK-nya kan dari kepala negara. Anggota DPR, caleg-caleg itu setelah terpilih ya diumumkan oleh KPU sipulan yang lolos ke pusat, misalnya DPR RI. Ya, SK-nya itu
ditandatangani oleh presiden. Itu. Jadi kalau ya menurut informasi macam-macam si fulan ini tidak layak untuk diberi SK. Ya bisa saja kan. Nah disitulah kekuasaan presiden itu. Maka segala hal itu akan kembali kepada ya bagaimana kualitas ya seorang presiden ini. Nah kita sekarang dalam kesempatan untuk ya memilih ya, menimbang, membanding mana ini figur ya yang paling bisa diharapkan ya kan dalam kepresidenan 2024 dan sampai 2029. Nah begitu ya. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Saudara Haris asal Cikarang yang menanyakan, apakah semua orang harus ikut politik dan apa alasannya? Biasanya anak-anak muda seperti ini. Ya, kalau orang itu kecewa, ya, sekarang itu politisi banyak yang tertangkap korupsi misalnya, iya kan? Iya, kenapa? Karena yang dipilih orang-orang yang ya tidak baik ya kan. Kenapa? Karena orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh tidak maju begitu. Jadi maju menawarkan diri untuk kebaikan bangsa itu supaya adalah dipilih. Politik gitu. Jadi kalau orang-orang yang soleh, orang yang pinter itu tidak mau maju. Berpolitik, nah kan posisi kursi-kursi politik itu diisi oleh orang-orang yang ya tidak baik. Tidak baik ya betul. Nah, buktinya ya justru banyak yang terlibat ya kan. Itulah. Nah, kenapa kita harus ikut politik berarti gitu ya. Makanya kalau mau bermasyarakat itu baik, maka orang-orang yang baik itu harus maju ya kan untuk mencalonkan sebagai calon pejabat publik begitu. Kalau tidak maju ya maka tentu orang-orang makin semangat karena mereka malah melihatnya kan ini masalah dunia. Kalau orang-orang yang baik kan selain soal dunia gajinya besar, tapi kan ada tanggung jawab. Nah di situ maka harus ditanya kepada orang-orang yang soleh itu ya kenapa tidak maju, tidak peduli kepada politik ya kan. Atau kalaupun tidak yang bersangkutan ya dukung orang-orang yang baik yang sudah maju. Nah, jadi pilihlah, dukunglah dengan suara ya suara masing-masing ya calon-calon yang dipandang lebih baik kayak itu. Kalau tidak maka ya calon-calon kan banyak, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hijau dan macam-macam. Nah kalau yang putih ini tidak didukung, ya tentu yang mendukung yang hijau, yang macam-macam itu ada. Akhirnya yang jadi yang banyak suaranya bisa saja yang merah atau yang biru atau yang mana kan begitu. Nah disinilah, jadi jangan sampai ya hanya bisa kecewa saja lalu menyalahkan. Ya. Paling tidak majulah, ya, maju memilih, untuk memilih. Ya, paling tidak. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mas Tio asal Kuningan yang menanyakan, mengapa kekuasaan itu begitu penting untuk memberi pengaruh pada kebijakan politik? Ya, apapun ya kebaikan itu supaya berjalan, yang belum baik menjadi baik, yang tidak baik ya dikoreksi itu perlu kekuasaan ya. Di rumah saja ya supaya kehidupan rumah tangga itu baik, sakinah mawaddah warohmah. Kan ada saja mungkin anak yang tidak disiplin ya kan. Nah, itu harus didisiplin. Tidak mungkin didisiplinnya seorang adik oleh kakaknya, apalagi kakak oleh adiknya. Ya tidak mungkin, tapi harus yang punya kawasa dalam hal ini ibu atau bapak, kan begitu. Di situlah kekuasaan dalam lingkup kecil pun kekuasaan itu mutlak.
menentukan. Apalagi udah masuk lagi ke lingkungan Ranah RT, lebih RW, desa. Nah, ya di desa kan tentu saja permasalahan itu lebih banyak lagi. Iya kan, masalah keamanan, masalah kebersihan, ketertiban. Nah, harus tentu saja ada kekuasaan. Nah, itu makanya harus dipilih siapa nih kepala desa, ya kan. Nah, mengapa kekuasaan itu begitu penting? Apalagi kalau untuk ya memerangi kemungkaran itu kan. Jadi kalau mengajak itu saja perlu kekuasaan. Sebab mengajak oleh orang yang kurang berwibawa itu nggak didengar kan. Tapi kalau punya kekuasaan moral, dia seorang ustadz, dia seorang guru, didengar, ya kan. Jadi kekuasaan itu ada kekuasaan moral, ya kan. Iya. Tapi ini kan harus banyak masyarakat. Ini tidak cukup lah dengan himbauan, tapi perlu sedikit kewenangan, yaitu RT, RW, bahkan sampai lurah. Berarti kan naik tuh, kewenangannya naik, supaya lebih banyak lagi anggota masyarakat yang bisa diajak. Itu untuk menyuruh disiplin, menyuruh ya kemarin misalnya vaksinasi, menyuruh dan lain itu kan perlu. Apalagi melarang, melarang lebih berat lagi, harus lebih kuat lagi, ya kan. Bahkan ya si penguasa yang ada harus di backup oleh aparat, ya kan. Apakah polisi atau tentara, ya kan. Begitu, itulah mutlaknya kekuasaan, ya kan. Mutlaknya kekuasaan yang disebut dengan amar ma'ruf perlu kekuasaan. Nahi anil munkar apalagi. Iya kan. Nah, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara itu 3. Mengajak orang untuk kebaikan, ya kan. Menyuruh orang untuk kebaikan itu, melarang orang dari kemunkaran. Itu semua perlu kekuasaan, perlu kewenangan. Yang punya kekuasaan itu rakyat. Tapi yang punya kewenangan ngajak, nyuruh, diwakilkan tuh kekuasaan rakyat tuh kepada siapa yang dipilih. Si fulan itu kan. Si fulan itu nanti mempertanggungjawabkannya kepada rakyat yang milih, begitu, ya kan. Jadi jangan sampai salah. Istilahnya daulat rakyat itu disia-siakan. 5 tahun sekali ada daulat rakyat untuk memilih ya pemimpin republik, ya kan. Jangan sampai disia-siakan, ya. Daulat rakyat jangan digadaikan dengan ya uang, ya kan. Sebab itu kedaulatan kita, kedaulatan untuk memilih ya pemimpin yang akan nanti membawa pada hal-hal yang membahagiakan. Lalu kalau digadaikan dengan uang misalnya, itu kan berarti daulat rakyat itu murah, daulat rakyat itu mahal. Itu yang punya ya seluruh rakyat. Nah, berapa harganya? Nah, itu tentu tidak 1 juta, 1 miliar, 1 triliun pun tidak, iya kan? Sebab itu adalah menyangkut nasib daripada rakyat itu. Nasib rakyat itu tentu tidak mungkin dijual dengan harga murah. Dulu kemerdekaan kita itu kan harganya jiwa itu kan, bukan hanya uang. Kalau uang ya berapa itu. Kenapa kita ya berjuang untuk kemerdekaan, untuk mendapatkan itu daulat rakyat itu. Nah, ini godaan-godaan terhadap daulat rakyat ini ya saat ini sangat banyak, ya kan. Iming-imingi apa. Jadi daulat rakyat terbagi pada tiap-tiap anggota rakyat ya kita. Jadi pada saat kita memilih kepala desa, memilih bupati, memilih gubernur, memilih presiden, kita itu menyerahkan daulat rakyat itu yang saya miliki. Nah, mau dijual berapa? Nah, di situ apakah kedaulatan saudara itu
hanya ya 100.000 misalnya ya kan, Terlalu. 200.000, sehingga ya memilih tidak yang lebih baik, tidak yang lebih soleh, ya itu kan, atau lebih harga diri seseorang itu berapa. Nah ini penting ya kan pada waktunya itu. Jadi apa yang kita berikan di kotak TPS itu adalah harga diri kita, itu adalah harga kedaulatan kita, ya kan. Nah, demikian. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mas Faiz asal Ciamis yang menanyakan, ya ketika kita disuruh memilih kalau terjadi pertarungan dalam pemilu lelaki non muslim dan wanita muslimah, siapa yang harus kita pilih? Ya, kalau memilih jangankan pemimpin ya memimpin teman saja, iya. Faktor agama itu penting, itu kan. Apalagi ini memilih untuk wakil, tentu faktor agama penting. Ini ada muslimah, ya berarti kan perempuan tuh. Tapi yang satu ini laki-laki, mana yang dipilih ya? Jelas yang muslimah, ya kan. Ya selain keislamannya mungkin juga capability-nya, kemampuannya juga ya tidak kalah ya kan, karena sekarang kaum perempuan juga ya, pendidikannya tinggi, ada yang sarjana, ada yang sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3, ada yang berpengalaman, jadi begitu. Tapi kalau terkait agama udah jelas itu wanita muslimah itu yang dipilih, ya kan. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Pak Hamidi Abdillah asal Kuningan yang menanyakan, masyarakat kita masih banyak yang berpendapat bahwa politik itu kotor dan harus dijauhi. Sehingga anggapan seperti itu membuat masyarakat kita sangat benci ataupun alergi dengan politik. Lantas apakah politik itu seburuk itu? Nah kan politik itu polite ya kan, politik bijak. Bijak itu tidak kotor, baik ya kan. Maka tugas politik itu membuat kebijakan itu dari akar katanya saja nggak kotor. Bahasa Arabnya saya susu siasa, mengatur secara tertib, menertibkan. Ya itu politik itu, siasa itu. Kotor itu karena oknum mungkin. Nah, ya tugas politik tadi kan mengajak untuk kebaikan. Ya melarang dari ketidakbaikan, meluruskan yang bengkok, itu adalah fungsi politik. Ya, mencerdaskan dan mensejahterakan. Dalam konstitusi sudah dijelaskan. 1, tugas politik itu berbuat adil. 2, mencerdaskan. 3, mensejahterakan. Nah, itu tugas politik. Itu tidak ada yang kotor, justru mulia, keadilan itu mulia. Lalu memberikan pencerahan dengan pendidikan itu mulia. Lalu kesejahteraan melalui ekonomi itu mulia. Jadi politik itu politik yang benar-benar secara harfiah maupun secara substansi itu adalah baik. Baik ya kan. Pelakunya itu ya kan. Jadi politisinya itu yang masalah. Ada politisi buruk, ada. Sebagaimana banyak politisi yang baik, begitu. Jadi justru kesempatan sekarang ini memilih. Para politisi ini yang daftar-daftar itu kan politisi itu. Pilih ya, karena fungsi tujuan politik itu mencerdaskan, mensejahterakan, menjamin keadilan, keamanan. Nah, mana latar dari belakang para politisi ini yang ya lebih sesuai dengan tujuan, ya kan, tujuan bernegara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana yang kurang sesuai, ya udah dikepinggirkan saja, pilih yang lebih sesuai. Gitu. Ya betul. Itulah tentu berpolitik secara waras. Ya. Berpolitik secara waras. Kalau berpolitik secara artos lain lagi, kan tidak waras. Berarti yang punya kedaulatan rakyat, daulat rakyat itu bisa dibeli kedaulatannya, ya kan? Iya, harga dirinya bisa dibeli, ya kan?
Nah, jadi kembali apakah ya katanya diri kepribadian itu, harga diri itu tidak bisa ditukar dengan apapun, katanya begitu. Buktikan sekarang ya kan, harga diri kita ini memang ya untuk tujuan kita, untuk anak cucu kita, begitu kan. Itulah politik. Jadi politik itu tidak kotor, yang kotor itu adalah orangnya, oknumnya. Gitu ya. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk telah dijawab. Untuk itu kita akhiri dengan berdoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya mujibas sailin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal syuhada'ahum ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal syuhada'ahum ya rabbal alamin. Allahumma انصرهم على أعدائهم على القوم المعتدين على اليهود الظالمين على اليهود الصهاينة المعتدين الغاشمين. اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود تدميرا حتى لا تقم لهم قائمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sallam Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.